Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, selamat siang. Semangat ya. Semangat. Karena kita sudah les terakhir. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya marilah dulu kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, ayo anak didik kami si Ita dulu yang bawa doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita memulai berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ketua kelas siapa? Saya, Bu. Siapa yang gak hadir? Tidak ada, Bu. Semuanya hadir, Bu. Oke, semuanya hadir berarti ya, bagus ya. Sehat kita semua? Sehat, Bu. Anak didik kami sehat semua? Sehat, Bu. Orang tua kita sehatnya semua? Sehat, Bu. Syukur ya, puji Tuhan. Kebetulan orang tua kita sudah sehat walafiat, jadi kita juga harus tetap semangat ya, apalagi untuk pada siang hari ini. Oke ya. Pembukaan kita yang pertama adalah kita bikin dulu yel-yel kita ya. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Harus semangat ya. Kemudian kita menyanyikan dulu lagu Halo Bandung. 1, 2, ya. Berdiri dong. 1, 2, ya. Sekali lagi. Oke, silakan kembali ke tempat. Tidak semangat. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, bagus ya. Oke, kita buka dulu sesuai dengan materi kita. Di sana sudah Ibu berikan pelajaran kita. Kita menggunakan model pembelajaran PBL ya, Problem Based Learning ya. Di sana ada judul kita di situ. Coba dulu, Femi, apa judul kita yang kemarin? Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam persepsi Pancasila. Oke. Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Minggu yang lewat kita sudah pelajari masalah HAM, dan sekarang yang perlu Ibu pertanyakan kepada kalian, coba dulu kamu terangkan apa itu HAM. HAM adalah Tunjuk tangan, apa itu HAM? HAM adalah dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Itu bagus. Ada lagi? Ada lagi? HAM adalah ayo. HAM adalah ya. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oke. HAM adalah yang melekat pada dirinya sendiri, yaitu yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Maha Esa. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Di sana ada Ibu bikin sebelum materi berikutnya, ada Ibu bikin sana tujuan pembelajaran kita. Di sana tujuan pembelajaran kita, coba kita lihat dulu monotorinya di atas. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran Based Learning ataupun PBL ya. Kemudian peserta didik mampu memahami tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, sambil kamu perhatikan, peserta didik mampu mendeskripsikan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kamu tadi sudah menerangkan apa itu HAM. Kamu sudah mengerti. Coba kamu lihat dulu yang berikutnya. Kita lihat dulu gambar yang berikutnya. Oke. Ini. Kamu lihat dulu, amati gambar di bawah ini. Jawab pertanyaan sesuai ilustrasi gambar yang sudah disediakan. Sekarang, Ibu bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok karena kita sedikit ya. Jadi Ibu bagi dulu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Jenderal Sudirman. Kelompok kedua adalah kelompok Ki Hajar ya. Kelompok pertama Jenderal Sudirman, kelompok kedua Ki Hajar Dewantara, dan kelompok ketiga adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, jadi itu nanti Ibu bagi kelompoknya. Oke, di sana sudah Ibu bagi semua dengan nama-namanya. Coba dulu kamu bentuk diskusinya. Waktumu hanya 5 menit. Kamu amati dulu gambar, baru kamu berikan dulu keterangannya. Kemudian, coba kamu tuliskan di sana sesuai dengan pertanyaan. Yang nomor 1, jelaskan apa yang terjadi pada gambar ilustrasi tersebut. Sudah? Itu untuk kelompok Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Ibu kasih dulu pertanyaan yang berikutnya. Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi? Itu Ibu berikan kepada kelompok Raden Ajeng Kartini. Dan yang ketiga, bagaimana agar kejadian tersebut tidak terjadi atau terulang kembali? Itu Ibu berikan kepada kelompok mana yang belum? Jenderal Sudirman. Kemudian ini pertanyaan gabungan. Siapa yang dapat dia cepat Ibu berikan jajan. Udah? Siapa yang dapat dia dapat jajan. Ini pertanyaan rebutan. Apa yang kamu lakukan jika hal tersebut terjadi ke diri kamu sendiri? Ibu kasih waktumu 5 menit.
Ayo sambil perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi kepada mereka ini semua? Waktu tinggal 2 menit. Sudah? Ayo, semangat. Oke, waktu sudah selesai. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian. Coba tadi, apa pertanyaan pertama yang Ibu berikan? Apa pertanyaan pertama tadi yang Ibu berikan? Jelaskan apa yang terjadi pada gambar ilustrasi tersebut. Oke, jelaskan apa yang terjadi pada gambar ilustrasi tersebut. Siapa yang bisa? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok Jenderal Sudirman. Oke, silakan ke depan. Oke, ke depan. Sini, di depan. Nah, silakan. Pemukulan. Yang lain? Pengeroyokan Pengeroyokan. Yang lain? Rambutnya ditarik. Terus apa kesimpulan kalian dari gambar ini? Apa kesimpulan kalian dari gambar itu? Ayo, apa kesimpulannya? perundungan bully di lingkungan sekolah. Kuat bilang. Perundungan bully di lingkungan sekolah. Iya. Perundungan Perundungan atau bully. bully di lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Tadi dari kelompok siapa? Iya, dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Silakan ke depan. Bagaimana hasil diskusi mereka ini?
Ya, pernah dia mengalami kekerasan. Berikutnya. Kalau menjadi faktor pergaulan. Oh ya, adanya faktor pergaulan. Jadi itu kesimpulan dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Oke, silakan. Dan yang ketiga, kelompok Ki Hajar Dewantara. Coba, ayo ke depan. Ayo, amati. Apa itu tadi pertanyaannya? Bagaimana agar kejadian tersebut tidak terjadi atau terulang kembali? Tenang, menghormati dan percaya diri. Tinggalkan batasi pergaulan. Tenang dan percaya diri. Kemudian tinggalkan membatasi pergaulan. Berikutnya. Oh, cuma itu aja. Oke. Tepuk tangan lagi untuk kelompok Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya. Nah, sebelum Ibu masukkan kesimpulannya dari pertanyaan yang pertama, cepat ya, cepat. Jelaskan apa yang terjadi pada gambar ilustrasi tersebut. Saya Bu. Oke, silakan. Menurut dari kelompok Raden Ajeng Kartini, kesimpulan pada gambar tersebut adalah pembulian yang terjadi di area sekolah. Iya, pembulian yang terjadi di area sekolah. Ada lagi? Ada lagi? Ya, cuma itu aja. Oke. Kasih nilai plus untuk kelompok Raden Ajeng Kartini. Kemudian, yang terakhir Ibu kasih nilai plus untuk bagi rebutan sesuai dengan gambar yang di sana. Nah, pertanyaan yang terakhir sesuai dengan gambar, kesimpulannya tadi, apa yang kamu lakukan jika hal tersebut terjadi kepada diri kamu sendiri? Oke, silakan kelompok Ki Hajar Dewantara. Menurut kelompok Ki Hajar Dewantara, Bu, kita harus melapor kejadian tersebut kepada yang bersangkutan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Oke, mereka harus melapor kepada yang bersangkutan supaya tidak terjadi kejadian yang tersebut ya, seperti yang di atas. Jadi kesimpulannya di situ, maukah kalian seperti ini? Tidak. Maukah kalian seperti ini? Tidak. Inilah dia yang dikatakan dengan perundungan. Jadi kalian tidak boleh melakukan itu di sekolah ya. Nah, jadi seperti gambar yang ada di sana. Jadi semua kesimpulan jawaban kalian itu adalah benar. Kasih nilai plus. Nanti dikasih jajan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya. Sudah? Di sana ada sesuai dengan gambar. Ayo, itu gambar apa? Pemukulan, Bu. Pemukulan. Ada lagi? Saya Bu. Ya. Menurut kelompok Raden Ajeng Kartini, gambar tersebut bisa menjadi menghilangkan nyawa orang lain Bu. Iya, kelompok pemukulan sehingga mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain. Jangan seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya? Oke. Penyanyian Bu. Hah? Penganiayaan. Penganiayaan, bagus. Ada lagi? Penganiayaan, pemukulan, baru apa lagi?
pelanggaran HAM. Jadi bisa itu dimengerti sesuai dengan gambar? Bisa? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini. Oke, ini apa ini? Sudah setarakah hak-hak mereka? Hah? Sudah setarakah hak-hak mereka? Lagi ngapain mereka? Coba, kalau kamu lihat itu lagi ngapain? Ayo, lagi ngapain mereka? Kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan terhadap manusia. Yang lain? Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Plus lagi untuk laki-laki ini. Berarti dia KKN. Penyalahgunaan kekuasaan. Oke, coba kamu kerjakan lagi sesuai dengan gambar yang di sana. Ibu kasih lagi nanti berapa menit? 5 menit lagi. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Coba kamu amati lagi gambar tersebut yang ada di gambar tersebut. Bagaimana? Udah? Coba kamu lihat gambar tersebut di atas. Itulah dia. Apa? Hah? Apa itu? Kasus pelanggaran HAM, Bu. Kasus pelanggaran HAM. Itulah dia. KKN. Adalah itu termasuk bentuk pelanggaran HAM. Apa saja contohnya daripada kasus tersebut? Apa contohnya? Adanya kasus siswa menganiaya menghina siswa lain, Bu. Yang lain? Apa contoh KKN? Apa contoh yang dikatakan kelompok Raden Ajeng Kartini? Penyalahgunaan kekuasaannya tadi. Apa kepanjangan KKN? Korupsi, nepotisme. Oke, good. Apa itu? Apa-apa saja? Apa-apa saja contohnya? Ayo, siapa bisa? Saya Ya. sikap terhadap egois, Bu. Yang lain? Sikap tidak toleran, Bu. Sikap tidak toleran. Yang lain? Ya. Pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain. Yang lain? Saya Ya. sikap egois adalah terlalu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Oke.
juga sudah termasuk pelanggaran HAM ya. KKN juga sudah termasuk pelanggaran HAM. Jadi kita lihat yang berikutnya. Nah ini, coba kamu amati gambar apakah yang ada di tayangan kita ini? Ya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik. Oke, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik. Contohnya apa? Pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan. Good. Tepuk tangan dulu. Oke. Karena kita tegang, coba dulu kita ice breaking. Silakan berdiri. Ice breaking dulu kita. Tegangkan itu udah tegangkan ini. Tapi anak-anak ini saya ini udah pintar juga ya. Oke, ice breaking. Semangat. Nah, itu. Semangat lagi. Oke. Semangat ya. Semangat. Nah, oke ya. Atas. Bawah. Kanan. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Atas. Kiri. Kanan. Tegang kali. Atas. Bawah. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Atas. Semangat. Oke, good. Kembali ke tempat. Ya. Karena kita udah pelajaran les terakhir ini, jadi harus semangat. Oke. Kita kembali ke permasalahan sebelumnya. Oke, silakan amati gambar berikutnya lagi. Ini. Apa saja yang terjadi pada gambar tersebut? Nanti dipresentasikan lagi ke depan. Sudah dapat? Ayo, kelompok siapa yang maju ke depan? Tunjukkan kepintaranmu, tunjukkan semangatmu, tunjukkan keberanianmu. Ayo. Ayo, kelompok Ki Dewantara. Kelompok Raden Ajeng Kartini. Kelompok
Jenderal Sudirman, bagaimana? 3. Kami Bu. Ya, oke. Ayo silakan maju ke depan. Menurut pendapat kami, gambar tersebut menunjukkan dampak negatif, seperti membuang sisa limbah sampah di sungai, munculnya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Oke, kasih nilai terus. Silakan dulu. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa dari kelompok lain? Oke, kita kasih nilai plus 90 untuk kelompok Raden Ajeng Kartini. Ada yang lain? Oke, inilah dia. Dengan adanya pembuangan sampah sembarangan, maka bisa mengakibatkan timbulnya kurang kesehatan juga. Kemudian ini juga menimbulkan bencana alam. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau kamu lihat di bidang teknologinya bagaimana coba? Pencemaran lingkungan tadi. Kalau kamu ambil dari bidang teknologinya. Ayo, nah ini. Menimbulkan apa? Menimbulkan dampak negatif. Menimbulkan dampak negatif, kemudian munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Apa itu? Karena membuang limbah Sembarangan. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk anak didik kami? Sudah bisa diberikan kesimpulan di sini? Oke, kita lihat di sana tugas diskusi. Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut yang Ibu tayangkan tadi semuanya? Sudah? Apakah kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat? Kemudian yang ketiga, jelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang keempat, jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Itu tadi ya. Yang kelima, jelaskan apa yang kamu lakukan jika peristiwa tersebut terjadi kepada diri kamu sendiri. Jadi udah bisa kamu memberikan kesimpulan kan? Itu tadi masalah gambar yang Ibu berikan yang telah Ibu tayangkan seperti ini. Seperti yang di sini yang Ibu tayangkan ini. Nah, coba dulu kamu berikan kesimpulannya sesuai dengan pertanyaan yang di sana. Ayo. Apa kesimpulannya? Apa tanggapan kamu tentang gambar tersebut? Gambar yang pertama Ibu berikan.
Kan mulai dari yang ibu tayang tadi, apa gambar yang pertama tadi? Apa kesimpulannya? Ayo, kelompok Ki Hajar Dewantara. Pernah menyiksakan atau merasakan kesakitan. Pernah merasakan kesakitan? Menyaksikan atau merasakan kekerasan. Sesuai dengan gambar yang pertama ibu kasih. Pernah merasakan? Pernah menyaksikan atau kekerasan. Merasakan kekerasan. Oke. Yang pertama melakukan kekerasan. Yang kedua, kelompok yang lain. Iya. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Oke. Yang berikutnya, Perundungan bully di lingkungan sekolah. perundungan bully di lingkungan. Sekolah. Yang berikutnya, Faktor hubungan dengan orang tua. Bu. iya, faktor hubungan di lingkungan orang tua, keluarga atau keluarga. Yang berikutnya apa lagi? Apakah kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Berikutnya, jelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Ayo. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena menyaksikan dan merasakan kekerasan saat itu. Karena pernah menyaksikan dan melakukan kekerasan. Oke, bagus. Kelompok Ki Hajar Dewantara. Kelompok Raden Ajeng Kartini. Ada lagi? Oke, berarti kamu di sini sudah mengerti. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Oke, kelompok Raden Ajeng Kartini. Jangan ada penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan teknologi. Jelaskan bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang. Sesuai, ya oke. Membatasi pergaulan. Iya, membatasi pergaulan. Jelaskan apa yang kamu lakukan jika peristiwa tersebut terjadi kepada diri kamu sendiri. Iya, oke. Segera menyingkir bila kamu dalam bahaya. Iya. Hindarilah dirimu dalam bahaya. Ada lagi? Oke. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan yang kamu alami. Ulangi dulu. Cari bantuan untuk menghentikan perilaku perundungan. Ya, carilah perlindungan. Kalau terjadi di sekolah bagaimana? Mencari teman. Mencari bantuan teman, minta bantuan kepada guru, baru minta bantuan lagi kepada guru BK. Ya, berarti ini sudah jelas, ya kan? Jadi untuk berikutnya, kesimpulan. Apa itu tadi? Ham? Ayo, Ham. Apa itu Ham kesimpulannya? Oke. Hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan Tuhan yang bersifat universal. Iya, hal yang diberikan oleh Tuhan yang melekat kepada diri kita sendiri dan itu bersifat universal karena sudah ada di dalam kandungan ibu. Kemudian HAM terjadi dalam berapa faktor? Oke, siapa? Oke, berikan kesimpulan. Oke, kelompok apa yang tadi? Jenderal Sudirman. Faktor internal dan faktor eksternal. Oke, faktor internal dan faktor eksternal. Apa-apa saja itu faktor internal? Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan Apa itu
dari diri perilaku pelanggar HAM, di antaranya sebagai berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. Oke, itulah dia faktor internal dan eksternalnya. Ada lagi? Ada lagi? Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Lanjut. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan sosial yang tinggi. Oke, kita kasih dulu nilai usul. Berikutnya ada lagi contoh-contoh pelanggaran HAM. Ya, lanjut. Adanya kasus siswa menganiaya menghina siswa lain. Berikutnya, ya. Guru memberi hukuman keterlaluan pada siswanya secara fisik seperti menendang, mencubit, dan dijewer. Ada lagi? Oke, ada lagi seperti ini. Tawuran pelajar antar sekolah. Tawuran antar pelajar dan Yang menewaskan. ya yang menewaskan. Oke, ada lagi? Oke, jadi itulah tadi kesimpulan daripada kasus-kasus pelanggaran hak ajasi manusia yang bersifat universal. Nah, itulah dia kesimpulan daripada diskusi kita sesuai dengan gambar yang telah Ibu tayangkan kepada anak didik semuanya. Jadi sudah dimengerti? Nah, kemudian kita bikin dulu tugas diskusi kita. Nah, di sana ada Ibu bikin tugas diskusi, tertera di sana ya. Ada di LKPD-nya di sana tugas diskusi, di situ ada soalnya 5. Nah, itulah untuk minggu depan. Nah, itulah tugas kita untuk minggu depan. Sudah? Sudah. Jadi untuk mengakhiri daripada pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Coba dulu anak didik kami sabar. Coba dulu kembali ke tempat, kembali ke posisinya semula. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke ya, selamat siang. Siang, Bu.